Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. Nah, bismillah, kajian kita pagi ini adalah tentang membahas tentang hasad atau dengki dan cara menghadapi orang yang hasad pada kita. Ya, kita kan nggak pernah tahu siapa aja yang hasad pada kita karena hasad itu adalah penyakit hati, tidak terlihat, tapi efeknya bisa sangat buruk di kehidupan kita, bahkan bisa membuat kita sakit-sakitan ya. Ain itu karena hasad orang lain kepada kita, itu ain. Dan itu efeknya bisa sampai ke kematian. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa kematian di umatku itu kebanyakan karena ain. Jadi ain itu bisa mendahului ajal gitu maksudnya, karena saking banyaknya orang terkena ain tanpa tidak diketahui ilmunya kan. Oke, next. Nah ini pengertian hasad awalnya. Suara Ana jelas ya? Jelas ya? jelas. Jelas, alhamdulillah. Jadi ini pengertian hasad menurut ulama adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Ya, ini kayak iri dengki gitu. Kita ngelihat tetangga misalnya punya harta, pangkat, ilmu dan sebagainya ya. Nah ini nikmat ini yang biasanya diiriin, dihasad sama orang. Jadi hasad ini adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Menurut Ibnu Taimiyah, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Nah, sebelum lanjut, kita cek dulu diri kita sendiri, ada nggak kita punya perasaan ini sekarang? Misalnya kita lihat saudara kita gitu, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, saudara sekandung misalnya gitu ya, ada berlebih harta gitu, sedangkan kitanya dianggap tidak mampu gitu. Nah, kita sendiri harus cek mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari slide ini yang pertama, kita cek dulu diri kita ada nggak perasaan itu sekarang. Karena perasaan ini adalah perasaan yang akan mengakibatkan keburukan pada orang lain dan keburukan pada diri kita sendiri terutama ya. Ini cek ini. Karena kebanyakan kemarin yang Wapriana kebanyakan bercerita tentang keadaan keluarganya, rebutan harta antara saudaranya, itu banyak banget yang wapri begitu. Dan Ana bilang ini sudah hasad antar keluarga dan itu tuh bahaya. Orang rebutan warisan itu kan hasad semua begitu. Melihat pembagian warisan yang tidak rata dan membuat mereka iri dengki. Nah inilah ngeri, makanya cek dulu ya dari sekarang sebelum lanjut ya. Next. Nah ini larangan hasad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, mendengki. Janganlah kalian tanajusi, menyakiti dalam jual beli. Ini artinya timbangan-timbangan yang kita jual atau barang-barang yang kita jual itu tidak sesuai dengan apa yang kita promokan dan dengan kita yang iklankan ya. Janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan. Nah, ini kan biasanya kalau kita sebel sama orang, kita ujung-ujungnya mendiamkan kan, membelakangi. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Nah, ini diingat nih, yang banyak yang jualan online juga, janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Ini nanti kita bahas ya. Terus jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya.
karena ia tidak boleh berbuat zolim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa di sini, beliau memberi isyarat pada dadanya 3 kali. Takwa itu letaknya di dada. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, menghina saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh, melakukan hal-hal yang mencela dirinya sendirilah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa kan itu sama aja, sama seperti dia menghinakan dirinya sendiri, hartanya dan kehormatannya. Nah ini ya, dilarang saling menghina sesama muslim, apalagi sesama saudara kandungnya sendiri. Next. Nah ini sifat manusia saat hasad. Hasad itu manusiawi, semua orang pasti punya rasa iri ya. Karena kita dikasih oleh Allah itu ada hawa nafsu. Setiap orang pasti punya rasa tidak suka jika ada orang yang tidak setipe dengannya atau melebihi dirinya. Tuh, ini pasti ada rasa iri. Manusia dalam hal hasad ada 4 keadaan, yaitu yang pertama, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Ia berbuat melampaui batas dengan perkataan ataupun perbuatan. Inilah hasad yang tercela. Yang kedua, ada yang hasad pada orang lain, namun ia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut, di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hal ini tidaklah berdosa. Jadi dia di dalam hati aja nih, dia nggak sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri karena dia iri di dalam hatinya dan dia tidak mengungkapkan. Yang ketiga adalah jika mendapati diri hasad, ia berusaha untuk menghapusnya. Bahkan ia ingin berbuat baik kepada orang yang hasad. Ia mendoakan kebaikan untuknya, ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya, ia ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta, ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Ini yang bentuk ketiga. Jadi dia berusaha menghapus dan berusaha menyebarkan kebaikan untuk orang yang dia iri. Nah, ini masih level ketiga. Yang keempat adalah tingkatan yang paling tinggi imannya, yaitu yang memilikinya itulah ia memiliki iman yang sempurna di mana ia mencintai saudaranya. Bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi dia iri, tapi dia mencintai saudaranya dan iri ini malah membuat dirinya semakin terpacu untuk belajar menjadi lebih baik ya, karena dia tahu saudara muslim itu adalah saudara seiman. Next. Nah, ini keempat, ada hasad yang keempat yaitu tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha agar memperoleh kemuliaan. Semisal ia berharap bisa sama dengan yang punya nikmat tersebut. Hal ini dirinci menjadi 2, yaitu urusan dunia dan urusan agama. Jika kemuliaan dimaksud hanyalah urusan dunia, tidak ada kebaikan di dalamnya, maka contohnya itu adalah seperti Qarun. Nah, jika hasadnya pada urusan agama, inilah hasad yang baik. Inilah yang disebut dengan ghibthah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta, lalu ia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang. Yang kedua yaitu
orang yang dianugerahi Al-Quran, lantas ia berdiri dengan membacanya malam dan siang. Nah, kepada dua orang ini kita boleh hasad, kita boleh iri. Kenapa aku tidak seperti mereka? Dan itu memacu kita untuk bisa seperti mereka. Hanya pada dua orang ini kita boleh iri. Ya, harta yang digunakan untuk berinfak pada jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Boleh sangat iri pada mereka. Next. Nah, ini tingkatan hasad. Nah, ini tadi sudah dibahas juga. Tingkatan hasad itu yang pertama ingin nikmat orang itu hilang, ya. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian daripada yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini tadi juga sudah berkeinginan nikmat yang pada orang lain hilang, lalu ingin nikmat itu pindah kepadanya. Ini tingkatan-tingkatan hasad ya. Misalnya ada perempuan cantik jadi istri orang lain. Terus dia hasad kenapa istrinya tidak secantik istri orang itu. Ya. Terus dia menalak istrinya sendiri dan ingin menikahi istri orang itu. Nah, inilah hasad kedua, ini hukumnya adalah haram. Next. Nah, ini tidak punya maksud pada nikmat orang lain, tetapi ia ingin orang lain tetap dalam keadaan miskin dan bodoh. Yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tetapi ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain lebih dari dirinya, barulah ia hasad. Oh, ini intinya dia hanya ingin orang sejajar sama dia, nggak boleh lebih. Jadi kalau sudah lebih, dia mulai deh melakukan segala cara. Yang tercela adalah keadaan kedua ketika ia menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Nah, ini tadi udah kita bahas juga yang tentang ghibtoh ya. Next. Nah, ini cara menghadapi orang yang hasad. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, itu kalau sudah begini, nggak perlu hasad lagi. Kenapa? Karena sudah dicukupkan Allah keperluannya. Orang hasad itu kan biasanya karena merasa tidak punya ya, tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Jadi dia ngerasa kok aku tidak bisa seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa Allah nggak adil? Biasanya kan begitu ujung-ujungnya. Padahal dia sama, dia begini, dia begini. Nah ini kalau intinya kita bertawakal, maka Allah akan mencukupkan keperluan kita. Kalau kita sudah cukup keperluannya, ngapain iri lagi sama orang lain ya. Kalau sudah begini tapi tetap masih hasad, berarti dia orang yang tidak bersyukur. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah bertawakal, artinya berserah diri ya. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu adalah melakukan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 120. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ini adalah untuk benteng tipu daya dari orang-orang yang hasad kepada mereka. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka hasad-hasad mereka itu nggak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Nah, ini intinya. Next. Yang ketiga,
cara berlindung kepada Allah adalah ini cara bebas dari hasad, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Dari hadis Mu'adz bin Abdillah bin Kubaib, dari bapaknya ia berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Beliau lalu berkata lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku lantas bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Bacalah surah Al-Ikhlas, lalu surah Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain ini adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini gabungan surah Al-Falaq dan An-Nas dinamakan surah Al-Mu'awizatain. Ketika pagi dan petang sebanyak 3 kali, dan itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Nah, ini termasuk di dalam zikir pagi dan petang ya. Makanya dibilang zikir pagi dan petang itu seperti baju besi. Kalau kita sering pakai gitu nanti di kasat mata itu akan terlihat seperti orang memakai baju besi dan yang ingin masuk ke dalam mengganggu akan terhalang oleh baju besi tersebut. Nah, ini mengatakan benteng yang paling kuat melindungi diri dari orang hasad adalah berpegang pada Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah ini adalah Al-Hadis ya. Lalu meminta perlindungan kepada Allah, Rabb semesta alam. Next. Lihat efeknya hasad itu. Nauzubillah min dzalik ya. Yang keempat, jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Nah, jadi kalau kita ada apa-apa, keberhasilan, atau apa, punya mobil baru, punya mobil rumah baru, jangan langsung posting di medsos. Karena kita nggak pernah tahu siapa aja yang hasad kepada kita. Jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Nah, ini diambil dari pelajaran di Quran Surah Yusuf ayat 5. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ini ayahnya Yusuf yang berkata. Mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini saat Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub tentang bulan dan bintang bersujud kepadanya ya. Jadi Nabi Yusuf ini bermimpi melihat bulan bintang itu bersujud kepada dia. Dan setelah Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub, ayahnya berkata begini, jangan diceritakan mimpinya kepada saudara-saudaramu, karena ayahnya sudah tahu kalau saudara-saudaranya Yusuf itu mempunyai sifat yang hasad kepada adiknya. Nah ini, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang mimpi baik dan mimpi buruk. Jadi mimpi yang baik itu dari Allah. Jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disenangi, janganlah menceritakan kepada selain pada orang yang menyukainya saja. Namun jika bermimpi yang tidak disukai, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan juga dari kejahatan setan. Kemudian meludahlah sebanyak 3 kali dan jangan menceritakan hal tadi kepada seorang pun. Karena mimpi tersebut tidak akan memudaratkan orang yang bermimpi tadi. Ini keren kalau bahas mimpi. Nanti ada babnya sendiri kita bahas mimpi ya. Next. Nah ini, yang kelima. Jangan ambil peduli dengan orang yang hasad. Nah ini kan biasanya gini. Kalau orang kita dihasadin orang, kitanya kepancing. Itu orang kenapa sih sama aku nih begini. Udah cuekin aja gitu kan. Jangan ambil peduli sama orang yang hasad. Sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Semakin kita memikirkan orang yang hasad pada kita, maka energi negatif orang tersebut akan melemahkan diri kita sendiri ya.
Karena memang sudah dasarnya orang yang hasad itu kan ibaratnya penyakit hati. Penyakit hati jika di dalamnya tidak diobati, maka energi di badannya pun semua menjadi negatif. Iri, dengki, hasad, suuzon, marah, pendengki, itu energinya negatif sekali. Jadi berasa kalau kita dekat orang dengan sifat-sifat seperti itu, kitanya nggak nyaman. Kecuali orang-orang yang sejenis dengan mereka ya. Jadi kalau frekuensinya berbeda, kita akan seperti magnet yang tolak menolak. Ada kan kadang ketemu orang langsung nyaman, klik gitu. Nah itu berarti frekuensinya sejenis sama kita. Kalau orangnya sudah nggak nyaman, baru ketemu aja udah nggak enak, berarti orang itu udah energinya energi negatif ya. Jadi nggak usah dipaksain kalau untuk bisa baik sama dia gitu aja. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jika ada yang hasad kepada kita, tidak usah dipedulikan, tidak perlu takut, dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Nih ya, ada saatnya kita bersikap cuek ya, nggak selamanya harus peduli, karena itu akan membuat diri kita sendiri yang rugi ya kalau kita terus memikirkan orang yang hasad itu. Yang keenam adalah menghadap ikhlas kepada Allah dengan menyibukkan hati untuk mencintai, ridho, dan bertobat kepadanya. Ini ada di Quran surat An-Nahl 99 sampai 100. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Bertawakal lagi kan, intinya tuh pasrah. Kita nggak usah merasa kita tuh hebat, kita tuh mampu, kita tuh semua punya. Nggak pernah merasa gitu. Bertawakal kepada Robnya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya, orang-orang yang menjadikan setan menjadi pemimpin itu ya hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah kendaraannya setan. Jika kita menuruti hawa nafsu itu kita turutin, maka itu setan akan naik ke sana, semakin membisik-bisiki, semakin mengompor-ngompori, seperti kita marah ya. Marah itu boleh, tapi kalau sudah dinaiki oleh setan, maka marahnya akan menjadi marah yang berlebihan, yang merugikan orang lain, yang sampai mencaci maki, sampai membunuh. Nah itu, nauzubillah min dzalik ya. Itulah artinya kekuasaan setan di atas nafsu. Jadi jangan sampai kita membuka pintu setan. Next. Nah, yang ini adalah ketujuh. Tabah atau sabar menghadapi orang yang hasad. Jadi intinya nggak perlu dibalas ya, orang hasad ini cuekin aja sebenarnya, nggak usah diiniin. Cuman dalam cueknya itu kitanya juga harus menjaga hati. Kalau cuek tapi tetap mikirin ya tetap aja tetap kena ya. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 60. Dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Nah ini yang tentang hadis doa orang dizolimin itu ya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi kita nggak usah pedulikan orang yang hasad, kita tetap berlindungnya kepada Allah. Hasad itu akan kembali nanti kepada dirinya sendiri. Ibarat dia lagi main bola, memantulkan bolanya ke tembok, maka temboknya bolanya itu akan memantul ke mukanya sendiri. Itu kalau kita cuek ya. Tapi kalau kita membalas sama, kita tanggapin apa yang dia lakukan ya sama aja. Kita seperti spon yang menyerap energi dia. Jadi apa bedanya gitu kita sama dia ya. Jika Allah benar-benar memberikan jaminan, padahal ia telah membalas sesuai dengan haknya, bagaimana lagi jika seorang yang tidak membalas sama sekali? Berarti ia adalah bersabar. Tuh. Ia terus dizolimi dan ia mau bersabar.
Jika satu gunung menzolimi gunung yang lain, salah satu yang zolim nantinya akan rata dengan tanah. Nih ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Badai Al-Fawaid. Jadi jika saling membalas ini, hasad dibalas dengan hasad, maka yang ada sama-sama menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang. Dia juga menghancurkan orang dan menghancurkan dirinya sendiri. Udah, makanya ini istilahnya Ibnu Qayyim bilangnya akan rata dengan tanah. Next. Nah, ini ke-8. Mungkin agak susah ya untuk hati yang belum ikhlas ya, berbuat baik pada orang hasad. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Nah, ini ada di surat Quran Al-Fussilat 3436. Nah, orang yang berbuat baik, mereka akan diberi pahala 2 kali. Disebabkan kesabaran mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Keren kan, pahalanya tuh banyak kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Intinya ya egonya dibenamkan jauh-jauh di dalam dasar lumpur, dalam dasar paling jauh. Udah, ini baru bisa. Cuman kan kita egonya tuh sukanya di ke ataskan ya, merasa aku lebih baik dari dia, aku nggak salah apa-apa, aku nggak ini. Nah, ini akunya itu yang membuat ya ini semakin besar permusuhannya. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 54 tentang kita bagaimana cara kita membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini sikap para nabi ketika disakiti dan dizolimi oleh kaumnya. Ini Rasulullah berdoa, malah mendoakan mereka ya. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sejatinya tidak mengetahui. Coba gimana hatinya Rasulullah tuh bisa ini sendirilah, bisa ditangkap sendiri bagaimana beliau itu bersihnya kalbunya, Masya Allah ya. Doa ini mengandung pelajaran bagaimana keburukan dibalas dengan kebaikan, yaitu dalam bentuk memaafkan, meminta ampun untuk yang berbuat zalim, dan memberikan uzur kepada mereka yang tidak tahu. Para nabi begitu sayang dan simpati kepada kaumnya sendiri karena mereka tetap menyatakan itu sebagai kaumnya. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Badai Al-Fawaidnya. Next sudah. Nah, ini ke-9 masih ada. Bertobat atas dosa. Nah, orang hasad kepada kita itu adalah apa ya? Kejadian berulang dari masa lalu mungkin ya. Kita selalu bilang kan kejadian sekarang adalah refleksi masa lalu. Jadi saat ada orang yang benci hasad sama kita, kita harusnya langsung muhasabah diri. Ada apa dengan diri kita sebenarnya? Mungkin kita dulu juga pernah zolim sama orang, pernah hasad dan dengki juga sama orang, dan dibalas oleh orang yang sedang hasad dan dengki sama kita sekarang. Nah, inilah harus segera bertobat atas dosa. Muhasabah diri, mengapa saya begini? Nah, itu bukan menyalahkan orang yang hasad kepada kita ya. Karena orang hasad dan dengki itu didatangkan Allah untuk kita. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat sosok di balik orang yang hasad dan dengki itu. Siapa yang mendatangkan orang itu di kehidupan kita? Maksudnya apa? Kita harus tahu itu. Jadi kalau orang hakikat melihatnya nggak cuma sebatas tampilan fisik, ini orang benci saya, ini orang ini saya, enggak. Dia nggak melihat sosok subjeknya, tapi dia melihat objek yang di belakang. Siapa yang mendatangkan orang itu? Siapa yang membuat orang itu hasad? Allah semua. Semua Allah yang mendatangkan. Inilah kita harus muhasabah dirinya di situ. Hikmahnya di sana. Ya. Yang ke-10,
Orang yang hasad itu mandi dan airnya disiramkan kepada orang yang kena hasad. Nah, ini cara mengobati ain ya. Misalnya orang itu tadi hasad kepada kita dan kita sakit karena hasadnya ini. Nah, mintalah air mandi dari orang itu. Cuman kan kebanyakan gimana mintanya? Orang hasad, orang lagi benci kita minta air mandinya malah tambah seuzon kan nantinya. Buat apa air? Kamu mau ini aku atau gimana? Nanti kan pasti ada seuzon itu terucap. Tapi nanti kita bahas lagi, ditanya jawab ya. Ain itu benar adanya. Segala sesuatu terjadi dengan takdir, termasuk pula ain terjadi dengan takdir. Apabila kalian diminta untuk mandi, karena sudah memberi dampak ain, maka mandilah. Ya. Yang ke-11, lakukan ruqyah syariah. Yang ke-12, memiliki iman tauhid yang kuat. Next. Nah, ini sebab terjadinya hasad, permusuhan dan kebencian, cinta dunia. Cinta dunia ini memang bahaya banget. Cinta dunia terutama terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan, pelit membagi kebaikan kepada orang lain, lemahnya iman, kesombongan, ini tidak ingin dikalahkan orang lain, takut disaingi, takut diejek orang lain. Nah, ini cek juga diri kita sekarang, ada nggak yang ini sekarang? Jangan-jangan sifat ini ada di diri kita dan diri kita bisa menyebabkan ain juga untuk orang lain ya. Ini dicek semua. Next. Nah, ini sudah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ada yang bertanya, langsung aja ditanya. Oke, sudah mengerti ya tadi ya bahasannya ya? Singkat aja sih sebenarnya karena anak ingin memberi jeda waktu yang lebih banyak untuk tanya jawab. Karena kalau paparannya kelamaan, takutnya malah tanya jawabnya malah sedikit. Oke? Boleh dibuka yang mau bertanya, boleh di chat atau boleh langsung. Next, siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan Mbak Ulfa. Mbak Ulfa Sufyaningsi, silakan. Kalau mau bertanya, buka dulu audionya. Mbak Anggi, hati-hati di jalan. Fi amanillah. Iya Mbak, on the way Semarang. Masya Allah, sendirian? Iya sendiri, jemput suami. Oh, suaminya di Semarang, lagi mau dijemput. Urusan kesedarguyan, kemarin di Jakarta 3 minggu. Oh gitu, ya udah. Fi amanillah ya, sambil mau zikir ya. Ditemenin Mbak Farah sama teman-teman ini nyetirnya. Iya dong. Ya, silakan Mbak Ulfa. Mana siapa tadi yang mau bertanya? Mbak Ulfanya. Atau ada yang lain silakan. Wah, nggak ada nih. Kayaknya udah pada ngerti ya. Mbak. Ada? Dibuka dulu videonya ya. Dibuka dulu audionya yang mau bertanya. Ya, silakan. Sudah. Mbak, pertanyaan saya. Ayo sebut dulu kalau misalnya namanya. Begini, kalau misalnya kita menjadi iya, saya Ulfa, sekarang stay di Poso. Terus jika kedengaran jika suaraku ini sudah kedengaran ya. Mbak, apa ya? Apakah kalau misalnya begini, kayak misalnya kita kagum sama seseorang, tapi kemudian ternyata itu menyebabkan kita menjadi pelempar ain bagi dia. Apakah kita berdosa atau bagaimana? Kita kagum pada seseorang. Taunya di dalam diri kita tapi kemudian ternyata kekaguman kita itulah yang penyakit. Iya, karena di dalam diri kita masih ada hasad. Walaupun kita nggak bermaksud hasad, ya. Iya. Nah, itu tadi kan ilmunya sudah tahu.
Kalau kita mengagumi seseorang, ya ucapkanlah apa? Masya Allah, Masya Allah. la haula wala quwata illa billah. Seperti di dalam surat La quwwata illa billah. Al-Kahfi ya, yang dimana cerita tentang dua kebun anggur, yang satunya berbangga diri karena kebun anggurnya bagus ya, dia berbangga diri itu karena ininya dia apa? Karena hasilnya dia sendiri, karena perbuatannya dia sendiri, maka hasil kebunnya bagus. Yang kedua mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sama-sama dua punya kebun ya, sebelahan kebun anggurnya. Nah, nanti apa malamnya ada hujan yang menghancurkan kebun orang yang tadi berbangga diri tadi. Hancur semua, tidak tersisa apapun. Allah tunjukkan kalau segampang itu Allah membalikkan kesombongan seseorang yang ngerasa berhasil karena usahanya sendiri. Sedangkan yang satunya yang mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, kebunnya masih utuh, masih bagus ya, padahal itu sebelahan, hanya dibatasi oleh sungai kecil. Coba, kalau kita pakai akal itu nggak mungkin, karena kebun itu sebelahan, yang satunya hancur total, yang satunya masih utuh, bagus kan? Makanya kalau kita mengagumi seseorang, ucapkanlah di belakangnya ucapan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah ya. Masya Allah itu akan membentengi hasad yang ada pada diri kita dan tidak keluar kepada orang yang kita kagumi tersebut. Jadi ibaratnya kayak ada perisai di saat kita kagum, wah jadi kita nggak lontar dengki kepada orang. Karena kita tahu kekaguman kita kepada orang itu karena Allah. Orang itu bisa hebat, bisa apapun karena Allah. Bukan karena dirinya sendiri. Kayak Mbak Uswah misalnya, cantik banget hari ini, Masya Allah gitu kan ya. Nah itu kan, itu kita tahu kecantikannya itu semua karena Allah. Ya, bukan karena Mbak Uswahnya sendiri gitu. Jadi hasadnya kekaguman kita tadi itu tidak menimpa dia, jadinya tidak menghancurkan dirinya dan tidak membuat diri kita juga jadi orang pelempar hasad. Oke Mbak Ufa, bisa dimengerti? Iya, iya Mbak. Tapi kalau misalnya ternyata qadarullahnya terjadi demikian, apakah kita berdosa? Kalau kita sudah menyebut Masya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita misalnya lupa Maksudnya Pak, mengucapkan ya, Masya Allah, nah dan itu iya. terjadi kepada orang itu, dan kita niat tidak melempar, nah itu kita tadi harus langsung memberikan air mandi kita kepada orang itu. Karena kita memang tidak bermaksud ya, itu cara mengobatinya. Untuk dosa itu kayaknya Allahu alam tidak, karena memang kita tidak bermaksud untuk membuat orang itu sakit. Kecuali kalau hasadnya memang pengen orang itu sakit, kita niatnya aku hasad, melemparkan dengki dan membuat orang itu sakit. Nah, itu berdosa karena niatnya udah niat buruk ya. Tapi kalau kita memang tidak bermaksud, tidak berniat buruk kepada orang itu dan terlempar ain kita kepada orang itu, maka tidak apa-apa kayaknya. Cuman nanti kalau orangnya ini sakit, kamu langsung kasih solusi. Air mandi aku mungkin karena aku kagum pada kamu, makanya kamu sakit. Ini bekas air mandiku, kasih ke dia. Ya, itu aja. Sudah mengerti Mbak Ulfa? Iya Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Nah Mbak Fatmi Syahroni, pertanyaannya ketika kita merasa terkena ain, sementara kita tidak tahu orang yang hasad sama kita, apa yang harus kita lakukan? Nah ini ya. Ain itu ciri-cirinya sakit yang tidak jelas. Tiba-tiba lemas, tiba-tiba ngerasa nggak punya gairah apa-apa, padahal kita nggak melakukan kegiatan yang menguras keringat atau apa, dan tiba-tiba badan serasa kayak ngeretak semua, patah-patah kayak gitu, kayak hampir
ngilu. Nah ini apa ciri-ciri orang kena ain. Kalau anak kecil biasanya dia akan jadi rewel, malas makan dan gelisah, malamnya susah tidur. Biasanya anak kecil bayi yang montok gitu sering dipuji orang kan, ini adik bayinya cantik banget, gini. Tanpa menyebut Masya Allah di belakangnya, nah itu akan terlempar ain dan anak itu akan jadi sakit. Makanya anak selalu larang orang-orang untuk posting bayi-bayinya yang cantik itu di medsos itu kasihan karena anaknya nanti bisa terkena ain. Bukan orang tua pasti pengen ya nunjukin oh anaknya cantik, anaknya lucu, pasti pengen gitu sih semua orang. Cuman ya itu efeknya nanti langsung ke anaknya. Anaknya yang terkena ain dari orang-orang hasad, misalnya orang-orang yang belum punya anak gitu. Belum bisa punya anak sampai sekarang. Ih bayinya lucu banget ya. Kapan aku punya? Nah, itu kan ada rasa hasad yang terlempar, rasa iri walaupun dia tidak bermaksud ya. Kita nggak pernah tahu hasad orang. Nah, itulah yang membuat bayi-bayi jadi suka rewel pada malam hari. Nah, itu efeknya kalau kita terkena ain, badan terasa ngeretek, rasa hampir kayak ngilu gitulah. Semua pasti pernah ngerasain sih, kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak tahu apakah orang yang hasad sama kita. Ya, itu tadi yang tadi sudah Ana jelaskan di atas tadi ya. Intinya ya kita lakukan ruqyah syariah, bentengi diri, lakukan aja langsung kalau udah merasa badan gak enak nih. Langsung usapan 30 ke seluruh badan. Intinya bentengi diri. Kemanapun kita pergi, bentengi diri. Mau pergi itu makanya ada zikir pagi, itu diberikan Allah hikmahnya ya untuk membentengi diri kita selama beraktivitas seharian di luar. Pagi dan petang. Nah, setelah petang, itu untuk membentengi diri saat kita tidur semalaman. Itu sudah keren banget Allah ngasih kita perlindungan itu dengan cara-cara begitu. Zikir pagi, ba'da sholat subuh, itu membentengi diri kita seharian saat melakukan aktivitas. Pulang dari aktivitas, dianjurkan lagi membaca zikir petang, ya memang untuk melindungi kita selama kita tidur. Nah, itu kan keren kan. Allah tuh sudah memberikan perlindungan pada kita. Jadi insya Allah kalau sudah melakukan itu semua, insya Allah nggak akan kena efek ain ya. Ini lagi dari Mbak Alis Jombang. Jika orangnya jauh, gimana ngasih air bekas mandi kita? Ya tadi sebelumnya sudah dibilang kan kalau airnya orangnya jauh, ya kita lakukan ruqyah. Ain itu ruqyah yang paling pas itu dibaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Itu ruqyah untuk ain, khususon. Dicatat ya. Kalau badan udah nggak enak, kita baca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Berkali-kali. Bisa sampai 3 sampai 7. Terus atau bisa kita bacakan di air, terus diminumkan, terus disemprot, dicipratin ke badan kita tadi. Ini ruqyah ain. Biasanya itu. Khususnya surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Jadi ini alternatif lain selain pakai bekas mandi orang yang hasad pada kita. Dari Mbak Ayu, apakah dampak ain atau hasad langsung terjadi? Langsung, bisa langsung terjadi. Kalau orang itu hasadnya kuat, ainnya kuat, terpancar, langsung di depan mata. Ini bisa kan kita sering ketemu orang, tetap muka langsung gitu. Tiba-tiba dari yang feel good, tiba-tiba langsung feel bad mood gitu kan, langsung kok nggak enak banget ini deket orang ini. Langsung ada itu udah efek ain. Kalau kalian tahu. Itu udah energi, udah ain itu sama kayak energi negatif ya. Cuman istilah di dalam ini ilmu syariat itu ain namanya. Kalau di dalam motivator itu energi negatif. Jadi di saat kita dekat sama orang, kita udah ngerasa nggak enak nih. Orang ini kok nggak enak gitu. Langsung berasa badan tuh langsung kayak lemes gitu. Itu udah kena ain. Itu
Itu efeknya bisa langsung. Dan jika orang itu tidak tahu dia terkena ain karena tidak tahu ilmunya, ini mau diobatin apapun nggak akan sembuh pakai ilmu medis atau apapun. Karena emang obatnya bukan medis ya, ain ini. Jadi makanya banyak yang setelah di medis nggak tahu penyakitnya apa, dia juga nggak tahu itu apa ain, ya udah. Makanya ain itu sering dibilang kematian yang mendahului ajal. Ini karena ilmunya nggak tahu. Kan sering orang gitu kan, badan sakit-sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Udah ke dokter, cek, nggak tahu sakit apa, semua bagus. Sering ya begini dengar ya. Makanya harus tahu ilmu tentang ain ini. Ini adalah orang-orang hasad yang melemparkan hasad iri dengki kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu orang di sekitar kita itu bagaimana hatinya, nggak pernah tahu kita. Tapi Allah sudah kasih feel ke badan kita tuh, Allah udah kasih warningnya. Ibarat kita tentang jin aja misalnya ya, warningnya ke diri kita itu adalah kita ngerasa merinding atau ngerasa uh, ada sesuatu gitu dekat, itu udah alarm di badan kita. Nah kalau ain, alarmnya adalah badan kita ngerasa lemes, langsung energinya tuh langsung kayak terkuras, tiba-tiba lemas mendadak, sakit kepala mendadak, ya, termasuk ain karena bentrokan antara energi negatif orang itu kepada energi kita. Kalau energi kita nggak kuat, otomatis badan kita sakit. Nah ini, makanya zikir pagi, zikir petang, akuinlah. Bukan untuk Allah itu tuh semua, bukan. Untuk kalian semua, untuk benteng diri. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar maupun di dalam rumah. Jangan dikira harus keluar dulu baru baca zikir pagi petang, enggak. Di dalam rumah pun kita nggak tahu apa, karena tidak terlihat. Semua itu tidak terlihat di depan mata. Dan itu adalah benar. Makanya jangan dianggap jangan dianggap ini ilmu apa ini. Enggak, Rasulullah aja tahu soal ain kok. Ada sahabat juga saat mandi badannya putih sekali, terus ada yang bilang, wah badannya bagus sekali. Nah langsung orang itu sakit. Langsung Rasulullah mengajarkan minta air mandi dari orang yang tadi memuji badanmu, kata Rasulullah. Udah langsung sehat orangnya itu. Makanya hati-hati kalau ada yang memuji kita langsung Masya Allah, gituin aja. Kalau orangnya lupa, langsung kalian yang menyebut Masya Allah. Cantik sekali hari ini Mbak Iin misalnya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita membentengi dari ucapan orang itu. Karena kita nggak tahu orang itu hasad atau dengki ya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Jika sudah terlanjur kena bayi rewel atau ain, kena bayi rewel, gimana cara membentenginya? Oh ini, nggak apa-apa kan nyatus foto bayi? Maaf agak ngeyel. Ya, resiko ditanggung Anda sendiri ya. Saya sudah mengingatkan, mau ngeyel juga nggak apa-apa. Nggak ada untung ruginya di Ana, cuman Ana hanya mengingatkan aja. Kalau bayi rewel ya lakukan tadi baca surah Al-Mulk ke air, campur di air susunya bisa, dan usapan 3 kul di badannya bayi. Kalian baca di usapan tangan, terus balurkan ke badan bayinya. Ya, bayi itu juga perlu dibentengi loh Bapak Ibu. Jangan cuma diri sendiri yang dibentengin. Bayi itu juga rawan loh dari gangguan-gangguan seperti itu. Jadi saat kita tidur kita usapin 3 kul. Ini kan banyak banget nih yang punya balita-balita di grup ini nih. Masih pada kecil-kecil semua soalnya. Anaknya pada balita semua. Kalau anak kan tetap 25 tahun ya. Jadi bayinya itu dibentengin dengan usapan 3 kul ya. Sebelum tidur, bacakan ayat kursi di ubun-ubunnya. Di main juga begitu. Main ke rumah tetangga, main ke rumah saudara, kan banyak tuh sih. Ih, cakep banget anaknya, ih, cakep ini banget, sudah pinter, udah ini. Hati-hati itu ain semua. Makanya sebelum bepergian anaknya diusapin dulu. Di saat ini ya udah nggak kena anaknya, nggak akan rewel. Coba kalian perhatikan saja saat bepergian ya.
Saat berkunjung misalnya, Mbak Iin pasti ngerasa lah ya, saat berkunjung kemana gitu, bawa bayi, bawa Haza, terus tiba-tiba pulangnya rewel gitu kan, itu itu efek-efek ain yang terlontar kepada anaknya, pada bayinya karena pujian-pujian atau karena ya ini, karena hasad orang yang tidak kita ketahui. Jadi sebelum bepergian ya bentengi anaknya dulu ya. Mbak Friska, ini sudah tadi ya. Bisakah kita menyadari bahwa diri kita terkena ain atau hasad orang? Tadi bisa ya, udah tahu cirinya tadi. Kalau kita curiga seseorang melempar hasad ke kita, bagaimana bisa taunya? Bukan suuzon ya, kalau pas orang itu, kalau bukan. Kalau orang kita tahu yang melemparkan hasad, ya minta airnya. Kalau nggak tahu, nggak usah suuzon, gitu aja. Pura-pura nggak tahu aja siapa yang lempar, nggak usah dicari-cari siapa yang lempar, udah. Biasanya kalau kita gini ya, kita ngerasa nggak enak badan itu, terus kita pejamkan mata, nanti akan ada teringat seseorang gitu. Biasanya akan langsung ditunjukkan Allah gitu, langsung kejadian apa yang lagi membuat kita tuh nggak enak. Misalnya tadi pulang kerja misalnya, tiduran nih badan nggak enak, terus saat merem tuh langsung keingetan, oh ini tadi dia. Ya udah, kalau dia bisa dianggap meminta air kepada dia, minta. Cuman kalau nggak bisa ya udah, tadi lakukan yang tadi Ana ajarkan ya. Jadi nggak usah dicari-cari siapa orangnya, yang ada malah kita jadi suuzon. Orang mau hasad mau enggak, nggak akan ngaruh kalau kita bentengnya sudah kuat ya. Cuman yang ini kan kebanyakan lupa, kebanyakan nggak ngelakuin, nggak dianggap remeh gitu. Jadi kalau udah badan gak enak, ujung-ujungnya ke dokter gitu. Padahal kalau tahu rumah sakit itu sepi, kalau tahu beginian nih, kalau tahu soal ain, karena kebanyakan yang sakit itu karena ain. Dan pertanyaan di chat sudah habis, ada lagi yang mau langsung bertanya? Silahkan. Mbak Ayu nih, ayo. Orang-orang yang kurus ya, yang jarang susah gemuk itu efek ain loh, bisa. Mbak Iin bisa juga itu efek ain, Mbak. Yang kurus-kurus ini yang susah untuk Sabar. Ini saya tahu. yang untuk menaikkan berat badan itu biasanya efek Ya. ain. Oke, Yuk, siapa yang mau bertanya? saya. Ya, silakan Ibu Sri Muninda. Ya. Tadi untuk bayi, kalau mau tidur supaya tidak kena ain atau menghilangkan ya Mbak, menghilangkan ain itu baca 3 kul. Baca 3 kul itu di tangan atau di air lalu diusapkan. Tadi belum jelas. Iya, yes, yang untuk di air Ibu baca surah Al-Muluk 1-5 ya, tiupin ke air. Ya. Bisa berulang 3 atau 7 kali tiupannya ke air ya. Nah, untuk usapan baca 3 kul, tiupin di tangan. Ya. Dengan semburan ludah sedikit, Ya. usapin ke bayinya. Oh, ya. Dari kepala sampai ke kakinya. Ya. Itu benteng untuk bayi-bayi yang lucu-lucu itu, biar enggak kena ain. Terima kasih. Sudah. Yang lainnya, yang lain udah jelas ya Bu? Iya, sudah. Kalau ngomong sama Ibu Sri Muninda itu medokku keluar gitu. Padahal bukan orang Jawa. Ayo Mbak Uswah, ada yang mau ditanya? Iya, ini nanya. Besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi mau nanya, ini mah pengalaman asli gitu ya. Kan ada yang juga palsu emang. Enggak, bukan katanya ini mah asli. Kan namanya juga perceraian, orang kan pasti nanya gitu ya. Kenapa sih bercerai kayak gini. Nah, kan alasannya emang karena ada pihak ketiga, pihak ketiganya itu satu RT. Dari dulu di Tasik itu satu RT. Nah, setelah tahu semua, jadinya tuh orang-orang tuh malah membenci
si pelakor itu, gitu, cewek itu. Nah, apakah itu karena saya berdosa atau awalnya hanya bercerita ke beberapa orang, cuman ke 2 orang, ke 3 orang, dan akhirnya kan nyebar gitu, cerita itu nyebar dan akhirnya kok jadinya orang-orang pada nggak suka sama perempuan itu gitu, katanya kok bisa sih katanya begitu banget sama Teh Uswa gitu. Teh Uswa kan baik gitu, berusaha untuk baik sama anak-anak gitu kan, belajar bareng ya, aktif di kemasyarakatan. Jadi mereka tuh merasa kehilangan dan malah jadinya membenci perempuan itu. Nah, perempuan itu malah marah ke Uswa, kalau mau benci sama saya benci aja, jangan ajak orang-orang, katanya bilang begitu. Nah, itu apakah jadi Uswa yang berdosa atau bagaimana? Dan untuk biar orang-orang nggak benci lagi sama perempuan itu gimana ya Umi ya caranya? Soalnya malah jadinya makin banyak yang nggak suka sama dia, kayak gitu. Itu gara-gara kamu yang bercerita. Kan kita hanya ke 3 orang kayak gitu, kayak ke orang tua, awalnya kan ke ibunya. Nah, ke Bu RT, kan Bu RT kan nah, itu satu lagi sama orang ya sahabat kayak gitu, jadinya kok nyebar. Jadi satu RT tahu semua. Ada tahu semua. Terus sekarang masalahnya suamimu sama dia udah nikah belum? Belum. Nah, Misalnya akte cerai. sudah tersebar pelakor, terus belum nikah gitu ya? Nikah dan terus juga perempuannya suka main ke rumahnya cowok kayak gitu kan, satu RT. Nah gitu. Ini kalau biasanya sih begini, memang kalau orang lagi dilanda kekecewaan ya, kemarahan, itu dia selalu bercerita ke orang seakan-akan dirinya yang korban, terzolimi gitu kan. Jadi berceritalah dia kepada semua orang, saya begini, suami saya sama ini. Karena efek cerita buruk kamu, makanya menjadi orang menganggap dia buruk semua kan, jadinya begitu. Ya itu berdosa Mbak Uswa. Karena memang enggak bukan ranahnya kita untuk menceritakan keburukan orang lain ya kepada orang lain, dan itu se-RT bisa mengakibatkan, itu namanya dosa jariah juga termasuk ya. Makanya kalau ngerasa tersakiti gitu atau terzolimi, ceritanya sama orang yang bisa dipercaya, bukan pada tembok bertelinga. Nggak tahu Umi, orang itu kayak gimana kan gitu, kirain ya emang udah aja kayak gitu, kirain apa ya, kirain tuh amanah kayak gitu, nggak taunya emang ibu mertua sendiri yang cerita ke orang-orang kayak gitu. Ya, iya, ibu mertua ya cerita karena memang Sama Usah sayang kayak gitu. ibaratnya ngebelain kamu ya, ibaratnya gitu. Ya kalau udah terlanjur begitu, ya itu memang wajar sih ceweknya marah memang gitu kan, karena memang dia ngerasa harga diri juga ya. Walaupun dalam pandangan Islam memang dia yang salah, tapi tetap kita nggak boleh mengumbar aib orang lain. Ya, ceritalah ke orang yang bisa memberikan solusi dan bisa menjaga rahasia. Jadi kalau di masyarakat ya begitu, A jadi Z, Z jadi C, semuanya bisa menambah-nambah, mengurangi. Kita nggak tahu lagi kenapa orang itu bisa marah ke kamu. Nanti ujungnya kalau saat itu kamu misalnya berhadapan sama perempuan itu, terus kamu bertanya, apa yang membuat kamu marah? Harusnya kan aku yang marah karena kamu yang sudah mengganggu keluargaku gitu kan. Nanti dia bisa bercerita di luar dari yang Mbak ceritakan pada mertua itu, pasti kan? Karena udah beredar kemana-mana, udah ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu lain yang sebenarnya nggak keluar dari mulut Mbak, tapi ditambah-tambahin orang lain gitu kan, bisa juga begitu. Ya. Nah, kalau untuk itu harusnya Itu bagaimana? ini iya, jadi awalnya Mbak jadi sebel sama dia, tiba-tiba jadi kasihan kan, jadi karena efeknya dia kan kayak gitu sampai dengar dia tuh sakit vertigo bilangnya kayak
Kayak gitu udah nggak ngomong apa-apa, dananya juga nggak dibales gitunya kan sekarang kan Mbak Ayu udah senyum-senyum aja nih. jadinya aku jadi kasihan kayak gitu. Gitu kata Umi, ya udah maafkan orang yang membenci gitu, ya udah dimaafin, malah kok jadi kasihan kayak gitu. Sekarang kamu pisah sama suami lega atau sedih? Awalnya sedih, kecewa, marah, ya manusiawi gitu kata Umi. Tapi kata Umi ya udah, katanya berpikir positif aja, harus baik gitu ya. Itu baik gitu ya. Ya udah dijalanin aja gitu. Udah lepaskan lagi juga selama bisa jadi istri juga kan. Ya Lebih enak sendiri atau berdua? lebih enak sendiri. Umi. Nah itu berterima kasihlah kepada pelakornya. Udah diambil. Alhamdulillah dapat pacar. Buktinya kamu bahagia sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Awalnya tuh bagaimana deh? Ya kan cuma istri gitu ya. Ya udah. Ya. Datengin aja face to face. Tapi dengan keberanian ya. Jangan ngajak berantem. Peluk aja. Kalau nggak bisa peluk dari jauh, ya peluk dari pakai terapi luka batin yang sudah Ana ajarkan ya. Nanti insya Allah dia akan membaik. Dia itu, ini yang soal dia sakit soal itu nggak apa-apa. Itu efek dia sendiri ya. Kita nggak usah ngerasa bersalah. Karena begini, orang yang berbuat suatu perbuatan dan itu merugikan orang lain, ya, dan orang lain itu berdoa kepada Allah, merasa dizolimin gitu kan, misalnya Mbak Uswah ngerasa dizolimin, Mbak Uswah berdoa misalnya. Nah itu efeknya akan ke dia, jadi dia akan merasakan hal yang Mbak Uswah rasakan sakit juga. Rasa sakit Mbak adukan ke Allah, ya kan? Nah, rasa sakit yang Mbak adukan ke Allah, doa Mbak diterima, dan rasa sakit itu akan Allah berikan ke hal yang sama kepada orang yang membuat Mbak sakit. Nah itu, jadi dia sakit itu mungkin memang perbuatannya sendiri, bukan karena Mbak Uswah ya. Kalau dia sakit sekarang, itu adalah efek dari perbuatannya sendiri yang sudah dibalas oleh Allah ya. Jadi kalau kita berdoa dalam keadaan terzolimi, tapi tidak niat membalas, ya hanya berdoa aja, memohon pada Allah, cerita ke Allah, ya Rob, aku sudah dizolimin. Aku serahkan semua urusan ini kepadamu ya Rob. Aku serahkan semua urusan ini. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik buatku. Udah gitu aja, nggak usah harus bunuh orang itu ya Rob, matiin orang itu, nggak usah ngatur-ngatur Allah begitu. Aku serahkan semua urusan dunia ini kepadamu ya Rob, karena Engkaulah yang maha pengatur, maha kuasa, maha segalanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku ini hanya makhlukmu yang lemah. Udah ucapkan begitu, nanti Allah yang biarkan tangan Allah bekerja gitu kan. Anak udah bahas kan, kenapa anak pakai biarkan tangan Allah yang bekerja. Orang pada protes, emang Allah punya tangan? Punya dong. Sudah dibahas ya di grup ya, yang ingat ya, ada. Jadi tangan Allah bekerja. Dan makanya hati-hati yang berbuat zalim pada orang. Kita puas orang itu sakit, kita puas orang itu jatuh, tapi efeknya bumerang. Balik lagi ke kita nantinya. Dan nggak saat itu, bisa kapan aja, bisa. Dan itu pasti berbalik. Karena di Quran surat Al-Baqarah 286 juga lahama kasabat wa alaiha ma'tasabat, ya kan? Semua perbuatan baik dan buruk akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Ya. Udah, ada lagi yang lain tanya? Mbak Farah, izin bertanya. Iya, silahkan. Jika merasa saya mempunyai hasad terhadap saudara kandung, Ini siapa sih yang nanya? Orangnya mana? harus atas lakukannya.
kadang-kadang kita kan saudara kandung tuh ada yang ya kita kayaknya kok berarti pada anak-anaknya. Nah itu harus gimana ya Mbak Farah menyikapinya? Mbak Satnes ya, Ya, saudara kandung. iya betul. Ya udah, kamunya tadi kan sudah ada cara untuk menghadapi orang hasad. Cuekin aja. Sudah ada poin-poinnya, ada berapa poin tadi? 11, 12 poin. Itu aja lakukan. Kamunya yang kuatkan hati, kuatkan iman. Kalau semua udah kuat, badai datang dari luar itu nggak ngaruh, Mbak. Masalahnya dalamnya kamu yang ringkih, dalamnya kamu yang kolbunya yang masih sakit ibaratnya kan. Kalau kolbunya masih sakit, ya kena hantaman dari luar ya langsung ambruk. Kalau badan kita kolbunya udah cakep, udah segumpal daging dalam jasad itu udah baik, maka baiklah seluruh tubuh, maka insya Allah apapun dari luar itu nggak ngaruh, Mbak. Kamunya kuatkan hati, kuatkan diri. Ya. Ya insya Allah Mbak. Iya, kalau udah begitu, apapun yang terjadi dari luar, nggak akan pengaruh ibaratnya gitu. Mau orang ngomong apa, mau orang fitnah apa, mau orang caci apa, ya itu udah dalam diri kamu, ya udah kamu hanya hidup untuk Allah. Kamu melakukan kebaikan untuk Allah. Orang nggak dihargai orang juga, ya sudah, karena niatmu hanya untuk Allah, bukan untuk mendapat balasan baik lagi sama orang itu. Jadi kebanyakan orang kecewa setelah kita berbuat baik tapi nggak dibalas baik, ya karena kita berharap dari orang itu untuk berbuat baik juga kepada kita. Tapi di saat orang itu berbuat jahat pada kita, kitanya langsung, sudah dibaikin kok kayak gitu, nggak tahu diri banget. Nah itu niatnya apa? Sekarang gitu aja. Tapi kalau niatnya sudah adalah lillahi ta'ala, memang berbuat baik, memang pengennya, memang disuruh Allah berbuat baik, ya mau gimana orang lakuin, ya itu dosa orang itu ditanggung sendiri ya, karena kita udah berbuat baik, orang itu tidak menghargai dan berbuat jahat kepada kita, balasannya itu urusan dia sama Allah. Tapi niat kita sudah baik. Ya. Misalnya kita kayak gini, kita ngasih orang sumbangan, niat kita sedekah, ya. Taunya sama orang itu dimanfaatkan untuk hal lain, ya kan? Yang dosa siapa? Yang dosa orang yang berbuat, bukan dosa kita, karena kita niatnya udah sedekah. Kita niatnya udah sedekah, tapi orangnya itu mengambil uang itu untuk keperluan lain misalnya gitu. Terus kita marah-marah. Lah kenapa marah? Niatnya kan kita memang sedekah. Mau dipakai orang itu apa, berbuat jahat, ya sudah itu urusan dia sama Allah lagi. Allah nggak lihat uangnya kita, tapi Allah lihat niatnya kita saat menyumbang. Itu kebanyakan orang tuh salahnya gitu. Orang sudah niat nyumbang ini kan. Misalnya niat nyumbang ke panti asuhan gitu ya. Taunya panti asuhannya malah nggak dipakai untuk operasional anak-anaknya, misalnya dia pakai untuk kemana jalan-jalan gitu ya. Kita nggak usah marah. Kita niatnya karena Allah. Kita niat nyumbang ke situ tuh memang sudah dicatat Allah niatnya. Niat ke situ memang sudah menjadi satu poin buat kita udah berbuat kebaikan. Nah, dianya memakai uang itu untuk kejahatan, itu urusan dia sama Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan marahin dia, ngapa kok pakai ini. Udah, kita niatnya karena apa? Sama kayak Pak Satnes. Adik-adiknya berbuat jahat sama Mbak. Mbaknya tetap bersikap baik aja. Nggak usah dilawan, nggak usah ditanggapin gitu. Udah tetap berbuat baik, niatnya cuma karena Allah, udah. Apalagi saudara ya, Masya Allah. Kalau kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu pasti malu sendiri, Mbak. Beneran, Ana sering kayak gitu. Jadi dicuek, diomongin, difitnah. Ana tuh difitnah dukun di kantor. Karena Ana suka bacain ayat doa ya. Bacain, kasih orang itu sembuh. Terus
ini terus orang kantor kan banyak yang nggak mengenal sunnah, banyak yang nggak mengenal soal ajaran begini. Dan dikatain dukun. Di kantor itu semua orang bilang aliran sesat, dikatain dukun semua. Udah, kalau anak mau marah, anak ngapain coba? Nggak ada untungnya kan dia. Yang penting orang yang anak tolong tahu, sembuh, itu urusan orang mau ngomongin apa ke anak, udah. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting anak masih berjalan di jalannya Allah. Itu aja Mbak Saat Mas. Hatinya kuatin, nggak usah peduliin, ya. Kita perbaiki diri dulu di dalam. Kalau sudah baik di dalam, apapun orang ngomong nggak akan ngaruh. Mau difitnah apapun nggak akan ngaruh, karena kita tahu kita nggak begitu. Ya, Iya, itu Mbak aja. Farah. Kalau ibaratnya gitu aja, kalau batu karang ya kena gelombang keras ya nggak akan ngaruh gitu. Nah, karena di dalam diri kita udah kuat ya, kecuali di dalam dirinya melehoy ya, kena senggol dikit bacok. senggol dikit bacok. Di komen dikit, ini Mbak Anggi ini jelek banget hari ini. Nah, kan senggol dikit bacok. Iya kan? Kalau soal begitu mah, kalau usah diambil hati lah. Emang hatinya gudang, apa-apa masuk. Oke? Capek. Capek begitu Mbak, bener. Capek dirimu sendiri itu kalau mikirin semua omongan orang. Karena hidupmu untuk apa? Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah, bukan untuk dengerin omongan orang, ya. Oke, udah ada pertanyaan lain? Kayaknya ini lebih cepat dari biasanya kajian kita. Aku. Aku siapa aku? Ya, tanya. Yuk. Tentang itu, tadi kan udah sambil dengerin materinya dan kajiannya Mbak Farah tentang hasad dan aib. Itu untuk diri kita, di foto dan semuanya, gitu ya, di realitas. Terus gimana Mbak kalau dihubungkan dengan iklan tuh Mbak? Iklan? Kan itu ya, baju mungkin bisa fotonya apa itu wajahnya orang ditutup gitu. Terus kalau yang lainnya itu iklan itu ya iklan ini kosmetik gitu ya. Ya itu yang mau jadi model iklannya itu pasti yang nggak tahu soal ain. Kalau kamu tahu soal ain kamu nggak akan mau toh. Iya, makanya khusus orang-orang tahu aja ini ilmunya. Makanya banyak artis ya tiba-tiba sakit gitu ya. Banyak artis tiba-tiba jatuh sakit nggak tahu apa, kemarin sehat. Itu tuh artis itu rata-rata kena ain semua. Yang meninggal mendadak itu rata-rata itu ain. Cuman mereka kan pada nggak tahu ilmunya semua. Masya Allah lah, alhamdulillah banget terpilih jadi orang-orang yang tahu tentang ain ya. Jadi lebih hati-hati lagi untuk posting-posting foto atau apa, karena penyebarannya bisa lewat itu. Ya, kalau soal artis itu ya memang mereka duitnya dari situ ya begitu. Resikonya dia Mbak Anggi ya. Resikonya resiko. Aku mikir kontennya apa gitu ya besok tuh kalau sudah selesai. Coba Bara. Iya, dah. Matur nuwun. Sami. Yo Mbak. Ibu Sri Munindah lagi, yo. Banget, Pol. Hati-hati di jalan. Boleh, Ci. Ya, Bu Sri Munindah, silahkan. Audionya dulu, Bu, dikeluarin. Dibuka dulu, Bu. Audionya di mute dulu. Ya, silahkan. Ibu Farah yang saya hormati. Waduh, dihormati apa ini? kayak ceramah, kayak ini pidato ya. Saya yang cantik. Tentang Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang sangat bermanfaat, doa-doa. Selain yaitu kalimat afirmasi, di sana saya tetap minta sekalian minta izin. Kalau itu saya berikan pada anak saya, cucu saya boleh. Boleh Ibu, silakan. Oh ya Allah, berikanlah kebaikan, maka Ibu akan dibalas dengan kebaikan.
Jadi sampaikanlah walau satu ayat, sebarkanlah dakwah-dakwah ini kepada orang yang mau. Kalau orang yang enggak mau, enggak usah dipaksa. Karena kita berdakwah kepada orang-orang yang mau diajak. Ya, nanti insya Allah doain aja yang nggak mau, akan terbuka hatinya. Karena kita adalah tugasnya hanya penyampai pesan. Ya, kalau kita bisa mengajak semua orang ikut, Rasulullah aja ibaratnya tidak bisa mengajak pamannya sendiri, mati dalam keadaan kafir, ya kan? Apalagi kita. Jadi kita hanya bisa mengajak orang-orang yang mau diajak. Sama kayak ngerukyah, kita hanya bisa merukyah orang-orang yang mau dirukyah. Kalau orang nggak mau dirukyah, yang nggak merasa dirinya nggak ada apa-apa nih, aku ngapain dirukyah? Nah, kalau udah kayak gitu nggak usah dipaksa. Ayo rukyah, ngapain aku dirukyah? Aku nggak sakit apa-apa. Kamu tuh gangguan, mana ada aku gangguan? Nah kalau dia udah ngeyel begitu, udah nggak usah dipaksa. Nggak akan masuk ayat-ayat Quran yang dibacakan sama dia. Karena dia udah mental block duluan sih, itu udah membentengi dirinya. Aku nggak ada apa-apa. Kecuali kalau dia sudah bilang, kalau yang Ana ajarkan, dia sudah bilang, saya mengizinkan diri saya untuk menjadi lebih baik, saya mengizinkan diri saya untuk mengeluarkan semua energi negatif, saya mengizinkan diri saya untuk menerima ayat-ayat Quran masuk ke dalam tubuh saya. Nah itu plus cepet banget itu ayat-ayat rukyah masuk. Itu yang membuat orang rukyah berkali-kali nggak mempan karena dirinya sendiri nolak. Makanya jangan dibilang, kenapa aku udah berkali-kali rukyah, nggak ada efek, nggak ada ini. Nah, dari kamunya sendiri itu dijawab. Kamu ikhlas nggak saat dirukyah? Kamu niat berubah nggak? Kamu niat tobat nggak? Kamu niat hijrah nggak? Itu. Kalau dia nggak niat, hanya ikut-ikutan aja ya nggak akan efek. Karena dia sendiri tidak mengizinkan dirinya untuk berubah. Kecuali kalau dia mengizinkan dirinya untuk berubah, Masya Allah itu cepet banget masuk. Jadi nggak usah dibacain ayat aja, saat dia bilang saya mengizinkan diri saya untuk sembuh, langsung sembuh itu. Saya mengizinkan diri saya untuk menerima ayat-ayat Quran ini dengan baik. Itu sambil nangis dia langsung sembuh itu. Nggak usah dibacain ayat-ayat satu Quran, nggak usah. Karena dia mengizinkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu udah intinya hanya itu. Jadi kita nggak bisa maksain orang, ayo rukyah, ayo ngajian, ayo ini. Lah, yang ada dia akan gelisah malah di tempat pengajian kalau diajak paksa. Dia akan nggak nyaman karena memang dirinya menolak. Ya, Bu Sri. Itu intinya. Jadi ajarkan anak-anaknya untuk mengizinkan dirinya untuk menerima hal-hal yang baik. Ya. Kalau kita udah mengizinkan diri saya, nah kayak Mbak Satnes misalnya, saya mengizinkan diri saya untuk ikhlas, saya mengizinkan diri saya untuk ridho, saya mengizinkan diri saya untuk menerima keadaan apapun yang terjadi pada saat saya hari ini, semua karena Allah, qadarullah, semua jalan Allah, itu akan benar-benar bisa ikhlas loh. Kalau dia sendiri bilang mengizinkan diri, nah dia nggak mengizinkan, dia masih ingat terus duitnya, gimana mau mengizinkan? Barat itu kan ingat lagi deh. Dia belum mengizinkan, duitnya hilang. Kalau Mbak Usah tuh, saya mengizinkan suami saya pergi, kan enak ya Mbak ya, lega ya, plong gitu kan. Saya mengizinkan karena dirinya sendiri yang udah pasrah gitu, ibaratnya udah tawakal. Saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Ya. Coba Mbak Sarnes bilang, jangan nangis lagi. Oh, aku Ana tahu ini kecewanya karena diambil suami sendiri. Masya Allah. Aduh, suaminya dikemanain itu duitnya. Nah, itu pertanyaannya Mbak Farah yang bikin hati terluka itu, kemana itu uangnya? Udah berbaik sangka, siapa tahu surprise gitu kan, besok ini Mi saya belikan kamu perhiasan, taunya dari duit itu kan.
Nggak apa-apa, husnuzon aja udah. Kamu mikirnya buruk-buruk untuk simpanannya, ya iyalah. Semua kan Dia sering meminjamkan ke teman-temannya gitu, kadang-kadang Mbak Farah tanpa izin istri. Makanya ini jadi berburuk sangka dulu saya tuh. ya nggak apa-apa toh. Istri suami itu nggak harus izin suami loh. Kalau pakai duit, orang dia duitnya sendiri, ngapain izin istri? Yang itu tuh yang istri yang harus izin suami gitu. Kebalik kamu. Suami itu Tapi boleh memakai. anak-anak loh Mbak Farah tanpa izin istri kok tega gitu. Udah nggak usah nyebarin energi negatif soal pagi-pagi nih. Semua nih banyak nih 24 orang, jangan terkena. Kak sana nangis di kamar sana. Udah diizinkan dirinya untuk coba sebutin, coba lisan. Saya izinkan diri saya untuk ridho dan ikhlas atas apapun yang terjadi pada diri saya sekarang. Saya ikhlas, saya ridho. Lagi. Saya ikhlas, saya ridho. Lagi, satu kali lagi. Saya ikhlas, saya ridho. Ya udah. Lebih plong. Dingin badannya Mbak Farah. Nah, ya udah sono selimutan masuk kamar. Dari Taklim As-Sakinah ada bertanya anak-anak. Ayo, anak-anak santri. Ada pertanyaan? Bu Unti di dalam kamar kok pakai masker Toyo? Buka, cantiknya nggak kelihatan. Ada dari As-Sakinah mau bertanya? Enggak. Oh ya udah. Nggak ada lagi? Yang lain udah pas? Sudah nggak ada? Alhamdulillah. Sudah ada nyiapin air? Belum. Ini dari Mbak Siti Muawana. Untuk ain kenapa rentan nempel pada orang yang kita orang Jawa punya balung kuning? Apa ini balung kuning? Orang yang punya khodam nasab. Dan apa bisa sembuh, bisa bersih dari gangguan khodam nasab? Oh, Siti Muawana ini siapa ya? Siapa Siti Muawana? Mana tunjuk tangan? Saya Mbak Umi Faiz. Oh, mau Faiz. Ya. Mau Faiz nasabnya masih betah. Pakai lepi nih, Mbak. Oh, kenapa dibetah-betahin nasabnya dalam badan? Nggak mau, jangan dibetah-betahin. So, sekarang Mbak Umu Faiz dengerin saya. Ya. Prinsip di kantor saya pakai cat aja ya. Ya wes. Enggak, saya mau baca ikrar untuk Mbak Umu Faiz sebenarnya. Udah kalau nggak bisa ya wes. Itu harus diikrar pemutus soalnya, biar nggak betah nasabnya. Ini dari grup berdiri ya, Mbak Faiz ini nih masih masalah nasab, seputaran nasab. Dan dia sangat menikmati kayaknya. Gak diusir-usir nasabnya. Tidak mati, Mbak. Jadi gini ya, nasab itu adalah perjanjian leluhur kita dulu. Kita nggak tahu siapa itu kakek, nenek, atau apa. Sama dengan bangsa jin. Jadi mungkin ada perjanjian, kamu jagain cucu-cucuku sampai turunanku sampai ini, mungkin gitu kan leluhurnya bilang gitu. Nah ini nanti sampai ke kita nurun. Jadi gangguannya ya kayak sok jagain tapi sebenarnya malah ganggu ibadah. Jadi intinya tuh kalau orang yang punya nasab itu biasanya sih orangnya cepat marah, gerasa gerusu, terus ngerasa lebih dari orang sombong gitu, kayak
kayak jagoan jawara gitu biasanya, apalagi kalau ketantang dia langsung kepancing. Itu biasanya orang yang punya nasab karena ngerasa di belakangnya itu ada yang jagain. Nah, itu jin nasab namanya. Nah, caranya ya kalau ibaratnya gini, PLN ya. PLN kalau kita tetap disambung, walaupun kita nggak pakai, tetap bayar kan. Nah, sama seperti nasab. Kalau nggak diputus, ya nggak akan pergi. Sama kayak PLN, kalau nggak diputus ya nggak akan putus, tetap bayar aja tiap bulannya, ada tagihannya. Nah, kalau mau ya diputus dari diri sendiri, kita berikrar. Jadi ikrarnya itu saya atas nama misalnya Farah dengan ini memutuskan perjanjian dengan jin nasab yang dilakukan dulu oleh leluhur saya. Saya tidak menerima perjanjian itu terjadi pada saya sekarang. Saya memutuskan hubungan perjanjian dengan jin nasab leluhur saya. Udah putusin begitu, atas izin Allah, atas nama Allah, saya memutuskan perjanjian itu mulai dari detik ini. Putus, udah. Lihat reaksinya nanti. Kalau udah mengucapkan begitu, biasanya sih ngamuk. Ada perasaan nggak mau nyebut itu. Biasanya berat orang yang nasab biasanya berat untuk nyebut begitu. Ya, nasabnya jangan dipelihara karena memang melihara jin nggak ada gunanya. Yang ada malah males ibadah. Pernah ikrar pemutus tapi sendirian dan nggak kuat tuh kan? Pernah dengar kalau pemutus harus sekeluarga baru ngefek Mbak? Enggak. Kamu sendiri bisa. Kamu sendiri dulu putuskan di badan kamu. Nanti mereka suruh ikrar bareng-bareng kalau memang itu. Tapi kamu sendiri bisa, kalau nggak harus keluarga ya. Yang penting putusin ikrar. Kalau nggak kuat berarti kamu niatnya nggak kuat. Ya. Wis, udah ya. Kita akhirin dulu deh. Nanti saya ini kasih ini dulu di air doa. Yuk. Sebelum selesai. Ini selalu bonus setiap kajian air doa. Mbak Lelen, kamu kemana? Jalan-jalan aja. Gak ngajak-ngajak aku. Ayo. Yang sudah disiapin, yang lagi dalam perjalanan, nggak usah, nggak apa-apa. Mbak Sasna sudah airnya? Biar tenang ya. Gak nelongso lagi. Bacain Fatihah, Mbak. Nanti kita bareng-bareng bacain, Bu. Oh ya. Ya, dah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya niatkan air ini untuk jadi pembersih jiwa yang meminumnya. Saya niatkan air ini untuk menjadi penghancur semua energi negatif yang di dalam. Saya niatkan air yang diminum ini menjadi benteng dari segala gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Fahasantu bijil izzati wal jabarut.
واعتصمت برب الملاك والملائكة وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Perlindungan dari semua ain, ya Allah. Hasidin iza hasad, orang-orang yang hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah diminum 3 teguk. Ini reaksinya akan lumayan. Puasa, Mbak. Lagi puasa, Puasa apa? Bayar Yang mulbit ya. Oh, bayar utang. Yang mulbit, Mbak Farah. Iya, nanti sore diminum ya yang puasa. Yang sekarang minum 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Was Mbak Lelen lagi nyetir, surupan. Udah, Mbak Sari Setia, ada reaksi? Mbak Sari? Ya, maaf. Pahit airnya. Tapi nggak reaksi sih, alhamdulillah. Coba Cuman lagi minum. pahit aja. Coba minum lagi. Ya. Yuk, Ana tungguin di sini reaksi. Mbak Sari ini udah kemana-mana Rukyah ya, sama Ustadz Nuruddin juga ya. Iya. Sempat ya. Alhamdulillah sekarang udah membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ceritain Mbak Sari. Mbak Sari cerita di sini. Ya, alhamdulillah saya 10 tahun itu di awal usia 40 saya itu dimimpikan bahwa saya diturunkan ilmu pada saat itu. Tapi pada saat itu juga saya menolak karena saya pikir saya nggak mau nerima ilmu kayak begini. Memang saya ada turunan Umi. Kebetulan
dari garis saya itu ada yang bidan, yang suka menolong melahirkan itu. Nah, memang dari garis ibu. Nah, turunnya ke saya. Ilmunya adalah ilmu pijat, Karena saya Wah. sering sekali mengobati orang. Nggak tahu, kayaknya ada dorongan kalau ada orang sakit tuh saya senang banget untuk menolong gitu. Entah memijat atau apa, pokoknya kayak ada dorongan itu dari diri saya. Cuman karena saya merasa itu bukan murni dari diri saya sendiri, ya saya menolak gitu loh, karena kayaknya ini nggak benar gitu. Ya mungkin Allah juga ya, yang Allah lah yang menggerakkan hati saya supaya saya merasa ini tidak benar gitu. Nah, akhirnya makanya saya ruqyah. Awal ruqyah tuh sama kelompoknya Ustadz Febri, kalau Umi tahu Ustadz Febri. Walaupun mungkin bukan sama ustadznya, tapi saya sering ke tempatnya Ustadz Febri kalau memang sudah ada reaksi-reaksi gitu. Sampai bertahun-tahun sampai saya berpikir kayaknya saya harus memperbaiki bacaan Quran saya gitu. Jadi bukan meminta ruqyah terus gitu, karena dengan meminta ruqyah itu ternyata bukan solusi gitu. Kita hanya datang, muntah, terus nanti berapa lama kembali lagi gitu. Bertahun-tahun gitu loh, karena miskinnya saya akan ilmu gitu. Iya. Memang Ustadz Ruqyahnya tidak mengajarkan begitu? Ya enggak, Jadi cuma datang, kita di ruqyah, terus muntah-muntah, terus udah gitu. Dan memang saya dari diri saya juga sebetulnya tidak ada dorongan untuk serius meruqyah sih, Ya itu belum mengizinkan lah istilahnya gitu. Belum mengizinkan untuk saya meruqyah gitu. Seperti yang tadi Umi sampaikan gitu. Jadi bolak-balik begitu, Ditambah lagi saya miskin ilmu gitu. Akhirnya saya belajar. Nah, ini salah satu pesertanya kan Ibu Nurdiani ya, Bu. Itu salah satu guru ngaji saya yang pertama kali benar-benar mengajarkan saya belajar Al-Qur'an gitu, membaca Al-Qur'an secara benar. Itu, Iya. Waktu reaksi cuma muntah-muntah aja? Wah, kalau reaksi sih ya lebih heboh dari itu, Bisa salto-salto ya? Saya tuh sebetulnya kalau reaksi itu bisa sangat membenci suami saya, Oh gitu, ya. Bahkan suami saya tuh kayaknya, pokoknya benci sekali sama suami saya. Karena memang suami saya yang selalu menghalangi saya, selalu mendorong untuk ruqyah gitu. Iya. Jadi saya benci banget ya, karena mungkin jin ini juga yang membenci suami saya, karena iya pasti selalu ikut campur gitu. Itu jadi jin khodam yang sudah menjurus ke jin pecinta itu. Jadi biasanya kayak bodyguard itu kan ujung-ujungnya suka sama majikannya sendiri, kayak film apa itu kan ya itulah sama kayak jin, ngerasa ngejagain, taunya ujung-ujungnya suka sama orang yang dia jagain, karena tiap saat dia ngelihat nih orang ini tidur, orang ini mandi, semuanya tuh. Jadi kalau orang Jawa apa? Soko kulino apa Mbak Anggia? Tapi memang tingkatan dari gangguannya itu memang naik ya ya, sampai akhirnya memang ke tingkat saya ingin bunuh diri memang. Nah, bukan tingkat gangguannya naik ya, tapi imannya kamu melemah. Iya mungkin ya ya. Iya. Dia tahu saya mau apa, mau bagaimana tuh dia sangat tahu gitu loh. Ya iya kan dia di dalam badan kamu, jadi dia tahu apapun yang kamu omongin, apapun kamu rencanain itu dia tahu. Jadi biasanya kalau orang mau ruqyah dia langsung menghalang-halangi tuh, langsung dibuat sakit, langsung dibuat. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang saya benar-benar saya rasakan sebelum ketemu itu, saya setiap tidur itu tidak bisa karena tulang belikat saya itu menusuk ke jantung. Itu kalau tidak suami saya meruqyah, saya nggak bisa tidur sampai sebegitunya. Tapi sesudah yang pemutus itu yang kata Umi ikrar itu, alhamdulillah rasa belikat itu udah nggak ada lagi gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, masya Allah. Nggak perlu banyak ayat dan nggak perlu banyak gebuk-gebukin pasien ya. Enggak
Ya harus udah. begitu juga. Iya, semua itu intinya hanya batin. Sudah Ya, Anda diri bilang kan? kita sendiri, Iya, makanya sangat disayangkan jika peruqyah itu hanya membaca. Makanya Ana bilang begitu. Emang peruqyahnya nggak ngajarin? Enggak. Karena enggak, ibaratnya gini, kita lalat datang, kita hanya ngusir-ngusir lalatnya. Lalatnya pergi, tapi yang di dalam badan kita masih bau busuk, ya, masih sampah. Banyak penyakit hati, hasad, iri, dengki, semuanya masih sampah dalamnya. Otomatis sampah yang bau itu akan datang lalat lagi, ya kan? Jadi nggak bisa ngusir lalatnya. Yang ada adalah buang sampahnya. Buang sampahnya, bersihin hati, bersihin jiwa. Kalau hati jiwanya udah bersih, udah nggak berpikir kotor, udah nggak berpikir buruk, udah nggak berpikir negatif, udah nggak hasad dengki sama orang, udah pasrah tawakal, lalatnya juga ogah datang karena udah bersih. Ibaratnya kalaupun dia datang ke dalam nggak akan betah. Kayak Rasulullah saat disihir paling lama 4 hari karena nggak akan betah di dalam badan orang yang bersih. Nah itu kita cuekin aja gangguan di dalam badan, misalnya merasa nggak enak, ya udah baca Quran gitu. Nah ini, tapi kalau sudah dalamnya udah sampah, tapi terus datang lagi gangguan dari luar, ya tambah bertumpuk lah sampahnya. Itu intinya Mbak Sari ya. Ya, Makanya Ana nggak ngajarin untuk kamu rukyah ke sono kemari, enggak. Ana ngajarin dulu untuk membersihkan kolbunya, untuk membersihkan batinnya, untuk membersihkan jiwanya, ya. Dan sudah ikhlas, sudah pasrah, sudah memaafkan semua, ya, luka-luka masa lalu dimaafin karena masih nyangkut pastinya sekarang, karena kehidupan kita sekarang adalah efek masa lalu kita. Iya. Jadi Iya, sudah dimaafin, sudah diikhlasin, enak kan? Lebih nyaman, Lebih nyaman, lebih semua masalah udah anteng aja gitu ya, udah enggak Udah berserah aja, terserah Allah aja lah. Masya Allah. Ibaratnya nanti jam 4 sore aja udah nggak mikir gitu ya, mau ngapain terserah lah gitu ya. Apalagi 10 tahun ke depan mau ngapain. Ngapain dipikir gitu. Nah, 5 jam, 1 jam ke depan aja nggak tahu ajal kita kan ya. Oke. Alhamdulillah kalau memang sudah berserah diri begitu. Ini Bu Siti Muawana kenapa mukanya jadi muka retno ya? Oke, Mbak Faiz nanti dilakuin ya ikrar pemutusnya ya, biar ya insyaallah. Biar lebih lega nanti ya. Alhamdulillah kita akhiri kajian hari ini. Alhamdulillah semua Mbak Ayu ya lakuin terapi kolbunya ya. Pokoknya sampah-sampah dalam diri kita buangin lah. Insyaallah. Karena semua penyakit itu datangnya dari diri kita sendiri, sampah-sampah yang numpuk bertahun-tahun. Ya. Alhamdulillah. Semoga semua kajian tadi bisa dimengerti dan bisa diamalkan ya, dipraktekkan ya. Jangan hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak dilakuin. Besok-besok lupa lagi. Semoga bermanfaat. Selamat menjelang zuhur, persiapan. Insyaallah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan kajian siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live apa saya? Hari ini mengena banget sampai ke kolbu, kayak rasa ditabok. Iyalah harus ditabok kamu mah memang. Nggak bisa pakai kata-kata lemah lembut. Ada caranya nabok orang yang ngeyel gitu ya. Oke, silahkan di live. Sami-sami wa iyaki, semoga berkah melimpah. Terima kasih Bu Sarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Umi.